Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang banyak, maka sholatlah dan berkorbanlah karena Allah, karena Tuhanmu yaitu Allah. Sesungguhnya orang yang membencimu dia akan terputus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Al-Kautsar ayat 1-3. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Selawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia yang telah berjuang menegakkan agama Islam dengan seluruh daya dan upaya, dengan segenap harta dan waktu. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sekarang kita berada di bulan Dzulqa'dah setelah melewati bulan Syawal Ramadan, dan setelah ini kita memasuki bulan Dzulhijjah. Ada beberapa spesifik nilai ibadah pada tiap-tiap bulan itu. Kalau di bulan Ramadan kita kenal dengan puasa di siang harinya, Yaumul Ramadan di malamnya. Di bulan Dzulhijjah setidaknya ada 4 ibadah spesifik. Yang pertama adalah pelaksanaan ibadah haji. Yang kedua pelaksanaan ibadah kurban. Yang ketiga puasa Arafah. Dan yang keempat pelaksanaan sholat Idul Adha. 4 ibadah di bulan Dzulhijjah itu punya nilai yang luar biasa. Dia menjadi puncak dari segala ibadah yang dilalui sebelumnya. Kenapa demikian? Kita sampaikan dulu bahwa manusia punya tingkat spiritual kehambaannya di hadapan Allah melalui 4 tingkat. Yang pertama berislam, yang kedua beriman, yang ketiga bertakwa, dan yang keempat berserah diri. Hadirin kaum muslimin, orang yang berislam belum tentu beriman.
Orang beriman belum tentu bertakwa, dan orang bertakwa belum tentu berserah diri. Oleh karenanya orang Islam itu banyak, mayoritas. Sedangkan tidak semua orang berislam itu beriman. Gambarannya yang diberikan oleh Buya Hamka, kalau ingin melihat banyaknya orang Islam katanya, lihatlah ketika sholat hari raya. Tapi jika ingin melihat orang beriman, lihatlah ketika sholat subuh. Itu menunjukkan betapa banyak orang yang Islam, tapi sedikit orang yang beriman. Apalagi bertakwa, apalagi berserah diri. Untuk itu ibadah bulan demi bulan sebetulnya mengantarkan derajat ibadah kita itu, spiritual kita di hadapan Allah meningkat. Contohnya saja di bulan Ramadan diwajibkan kepada kita puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Ujung dari ayatnya la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Artinya dia orang puasa ditujukan kepada orang beriman supaya naik grade spiritualnya itu, hambanya itu di hadapan Allah menjadi orang bertakwa. Banyak perintah-perintah yang ditujukan kepada orang beriman supaya naik di ujung ibadah itu. Jika dia laksanakan dengan kualitas yang terbaik, dia akan naik menjadi orang bertakwa. Tapi puasa itu ditujukan kepada orang beriman, artinya harus dengan modal iman yang kuat melaksanakan puasa itu, baru sampai kepada takwa itu. Kalau tidak, itu akan gagal, tidak jadi naik. Lalu setelah dapat takwa itu, untuk apa gunanya? Banyak diceritakan dalam Al-Quran, tapi kesempatan ini kita bicarakan 2 atau 3 saja. Ternyata yang pertama adalah untuk naik haji. Dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah kamu untuk pergi melaksanakan ibadah haji itu, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, takwa yang sudah diperoleh melalui Ramadan dipelihara, dijaga, dirawat baik-baik, modalkan untuk naik haji, nanti hajinya akan menjadi haji yang mabrur. Tetapi orang yang berangkat haji yang sering dicek itu koper, kainnya cukup apa tidak, makanan cukup apa tidak, uang cukup apa tidak, kesehatan memadai apa tidak. Tapi jarang yang mencek ketakwaan ini untuk berangkat cukup apa tidak. Jarang yang mencek bacaan-bacaan haji dan umroh itu untuk berangkat memadai apa tidak. Oleh karenanya kita tentu perlu uang yang cukup, kita tentu perlu kesehatan yang cukup, pakaian yang cukup, segalanya cukup. Tapi yang tidak boleh tidak, ketakwaan yang memadai untuk berangkat haji itu. Hadirin kaum muslimin, ini yang pertama kegunaan takwa itu. Yang kedua kegunaan takwa ternyata adalah untuk melaksanakan ibadah kurban. Di dalam surah Al-Maidah ayat 27 dijelaskan, ceritakan kepada mereka kisah 2 orang putra Adam, yaitu Habil dan Qabil. Kedua-duanya diperintahkan melaksanakan ibadah kurban. Yang satu diterima oleh Allah, yang satu tidak. Ibadah kurbannya Habil diterima oleh Allah, kurbannya Qabil tidak. Ditemukan di ujung ayat, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban orang-orang yang bertakwa. Artinya berkorban itu atas dasar takwa. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Bukankah tidak lama lagi kita memasuki bulan Dzulhijjah? Dan di bulan Dzulhijjah sebahagian di antara saudara-saudara kita, atau mungkin ada di antara kita yang berangkat tahun ini, yang belum berangkat
di kloter-kloter berikutnya mungkin, itu hendaklah mempersiapkan ketakwaan yang memadai. Yang kedua, mungkin di antara kita ada yang sudah mendaftar untuk berkorban, dan berkorban pun dengan modal takwa. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau berkorban yang kita siapkan di bulan Dzulhijjah itu cuma sekali dalam setahun. Dan harinya ditentukan, binatangnya ditentukan. Harinya tanggal 10 sesudah sholat hari raya Idul Adha sampai terakhir tanggal 13 di bulan Dzulhijjah itu 4 hari cuma. Tapi sesungguhnya berkorban itu yang dilihat oleh Allah setelah itu. Maukah kita menjadi orang-orang yang berkorban di setiap waktu, di setiap saat, untuk kemajuan diri kita, untuk kemajuan keluarga kita, untuk kemajuan masyarakat kita, untuk kemajuan Islam? Maka korbannya tidak bisa sekali setahun, berkorbannya sepanjang waktu. Hadirin kaum muslimin, dan ada juga yang mengatakan, bila kita tidak mau berkorban, pada akhirnya pun kadang kita menjadi korban. Dalam berbagai hal kita harus berkorban. Misalnya kita harus mengorbankan waktu tenaga untuk mempelajari Islam ini, sehingga sholat kita meningkat kualitasnya hari demi hari. Jika kita tidak korbankan waktu untuk mempelajarinya, untuk mendalaminya, maka sholat kita levelnya, nilainya akan seperti itu saja setiap tahun, walaupun umur kita bertambah. Oleh karenanya, kualitas sholat kita hari ini harus lebih jauh lebih tinggi daripada ketika kita SD dulu, kita SMP dulu. Untuk itu perlu tahu bacaannya dengan jelas, artinya, maksud dari ucapan-ucapan itu, karena kita berbicara dengan Allah. Begitu juga dengan Al-Quran, kita perlu tahu cara memperbaikinya, cara membacanya dengan baik, yang diistilahkan dengan tahsin. Kemudian harus tahu artinya, pemahamannya, penghayatannya, baru dia menjadi petunjuk kepada kita. Kita juga harus berkorban. Bagaimana anak-anak kita pandai baca Quran, pandai sholat, kita berkorban supaya dia sekolah, akhirnya dia bisa mencari nafkah. Kesemuanya itu adalah pengorbanan. Kita pun harus berkorban. Bagaimana untuk meramaikan masjid, memperbaiki masjid, itu semuanya adalah pengorbanan-pengorbanan. Nah, semakin banyak kita berkorban, maka akan semajulah negeri itu, akan semakin majulah masyarakat itu, akan semakin majulah negeri itu. Bayangkan Nabi Muhammad diutus, dia jadi Nabi umur 40 tahun. Dilantik di Gua Hira dengan turunnya wahyu pertama. Tugas demikian banyak, di mana manusia-manusia yang berkelahi antar suku supaya mereka berdamai, di mana manusia-manusia yang musyrik supaya dia menjadi tauhid, di mana berlaku hukum rimba, bagaimana supaya terjadi hukum yang adil sejahtera. Nabi Muhammad ditugasi memegang proyek ini, tapi dananya tidak ada turun. Enak kalau jadi nabi. Muhammad, engkau dilantik jadi nabi, untuk tahun ini uang 1000 triliun. Enak jadi nabi. Tapi Nabi Muhammad tidak ada turun dana. Proyek besar, dana tidak ada. Yang turun hanya Quran. Itu pun diansur-ansur, tidak cash. 5 ayat, 2 ayat. Kenapa Islam bisa tumbuh? Kenapa Islam bisa berjaya? Karena Nabi Muhammad berkorban. Berkorban harta, berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban segalanya.
Dan semua yang masuk Islam semuanya berkorban. Khadijah berkorban, Abu Bakar berkorban, Utsman berkorban, Ali berkorban, semuanya berkorban. Sehingga majulah mereka dengan majunya, dengan kemajuan Islam itu. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang melebihi ketinggiannya. Kapan kita tinggi bersama tingginya Islam? Kalau kita mau berkorban. Begitu juga Indonesia ini dulu ketika dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang. Berapa banyak muncul orang-orang yang berkorban waktu itu. Ada yang dengan waktu, yang dengan tenaga, yang dengan senjata, dengan nasi bungkus, dengan apa, maju kemudian perang melawan Belanda. Akhirnya kita merdeka. Kalau tidak ada yang berkorban, kita akan tetap terjajah. Hadirin kaum muslimin, di sepanjang waktu ini pengorbanan saja, tetapi pengorbanan itu bernilai ibadah di sisi Allah. Jadi kita berkorban yang sekali setahun itu mungkin dengan satu ekor kambing atau sepertujuh dari seekor jawi, itu hanya latihan. Sesungguhnya Allah melihat di sepanjang hari ini. Hadirin kaum muslimin, inilah yang dinyatakan oleh Allah. Wa minan nasi mayyasri nafsahu ibtida'a mardatillah. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Wallahu ra'ufun bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha Penyantun terhadap hambanya. Jika banyak orang-orang yang berkorban di negeri itu, di masyarakat itu, di jamaah itu, pastilah negeri itu akan maju. Pastilah jamaah akan maju. Pastilah masyarakatnya akan maju. Semangat berkorban. Hadirin kaum muslimin, saat dimana belum ada dulu bantuan-bantuan pemerintah, kalaupun ada dulu terbatas. Di kampung-kampung, di negeri-negeri itu ada gotong royong minimal sekali dalam 15 hari. Dijadwalkannya berkorban, memperbaiki bandar, memperbaiki jalan, sehingga jalan itu jarang yang rusak. Kenapa? Air yang lewat di situ dialirkan menurut bandar, sehingga jarang yang rusak. Nah sekarang pada umumnya jalan-jalan di mana-mana itu sudah tidak tahu lagi mana bandarnya, sudah tersumbat, sudah apa, dibiarkan saja, sehingga jalan akan sering rusak di manapun kita lewat. Begitupun negeri-negeri akan sering kebanjiran bila tidak ada yang berkorban atau korbannya tidak memadai. Oleh karenanya untuk kemajuan diperlukan orang-orang yang berkorban. Nah, orang yang berkorban itu dasarnya takwa. Kalau tidak dasar takwa, dia akan bicara untung rugi. Apa untungnya saya kerja ini? Apa untungnya saya mengamalkan ini? Dia akan bicara untung rugi. Tetapi orang yang bertakwa tidak, dia mencari keridhaan Allah. Dia bukan untuk menyelamatkan dirinya saja, tapi dia menyelamatkan keluarganya, dia menyelamatkan masyarakat banyak, dia selamatkan, dia berkorban. Begitu ada air yang tergenang, dia akan turun tangan untuk mengalirkan air itu sehingga orang bisa lewat. Berapa banyak pahalanya mensukseskan demikian orang lewat. Itu sebabnya dikatakan di dalam hadis, membuang duri saja dari jalan. Ada duri di jalan, ada paku di jalan, kita ambil, kita buang, sehingga orang tidak terkena oleh duri itu. Itu tidak tanggung-tanggung pahalanya. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya, sebetulnya orang yang berangkat haji, dia sedang menapaktilasi perjalanan Nabi Ibrahim dan keluarganya, menapaktilasi perjalanan Nabi Muhammad dan keluarga dan para sahabatnya. Artinya setelah pulang dari haji, dia seharusnya menjadi fotokopi dari Nabi Ibrahim, menjadi fotokopi dari keluarga Nabi Ibrahim, menjadi fotokopi dari Nabi Muhammad yang akan berjuang, yang akan berbuat di negerinya.
dia di sana menapaktilasi perjalanan itu. Yang kedua, orang-orang yang berkorban dengan ikutnya menjadi peserta korban, maka dia akan berkorban di sepanjang waktu, sehingga negeri ini akan maju, negeri kita akan makmur, jemaah kita akan semakin meningkat kemakmuran ketakwaannya. Itu melalui pengorbanan, dan pengorbanan itu tidak sia-sia, dan itulah bekalnya, bukan hanya di dunia tetapi untuk perjalanan ke seberang kematian sana. Ketika dia sudah meninggal, dia menikmati pengorbanannya itu. Bukankah kesuksesannya setelah beriman dan beribadah? Allah melihat sebanyak apa orang yang tersukseskan oleh kita, sebanyak apa orang yang terselamatkan oleh kita, sebanyak apa orang yang bisa kita bantu dan kita pelihara. Itulah nilai kita di hadapan Allah, dan Allah pasti tidak menyanyiakan itu. Kenapa? Dia sedang mewujudkan Asmaul Husna. Allah itu Ar-Rahman, penyayang, dan ketika dia membantu orang, dia sedang menyayangi orang. Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim penyayang. Kalau dia melakukan keadilan, Allah itu Al-Adlu. Ketika dia melakukan keadilan, bukankah dia sedang menerapkan Asmaul Husna? Dan Allah pasti memberikan balasan yang tiada tara. Fattabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri. Amin amin ya rabbal alamin. Doa ya Allah, ya Ghafur, ya Ghafur, wahai Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang tua kami. Orang tua kami yang telah meninggal, lapangkan kuburnya ya Allah, ringankan hisabnya, jangan biarkan dia teraniaya dalam kubur. Tempatkanlah ia pada tempat yang mulia di sisimu ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup, sehatkan dia jasmani dan rohani. Limpahkanlah rahmat dan kasih sayang kepadanya, dan tolong takdirkan akhir hayatnya husnul khotimah ya Allah, husnul khotimah ya Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang mentakdirkan kami berada di bulan Dzulqa'dah yang tidak lama lagi memasuki bulan Dzulhijjah, dan Engkau yang telah mensediakan ibadah haji, ibadah kurban, puasa Arafah, dan hari raya Idul Adha. Ya Allah, di antara saudara-saudara kami, di antara kami dan saudara kami, sanak pemilik kami yang berangkat melaksanakan ibadah haji, tolong jadikan hajinya haji yang mabrur ya Allah, haji yang mabrur ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami, sanak pemilik kami, keluarga kami yang ikut melaksanakan ibadah kurban, terimalah ibadah kurbannya ya Allah, sebagaimana Engkau telah terima ibadah kurbannya Habil, ibadah kurbannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ibadah kurbannya Nabi Muhammad dan orang-orang soleh yang telah Engkau jamin kesolehannya. Wahai ya Allah, jadikan setiap kami adalah orang-orang yang suka berkurban ya Allah, orang-orang yang suka berkurban ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Ghafurur Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Qadir Hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la ilaha Allahu akbar, Allah